Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Laman ingin mempresentasikan instalasi Ubuntu dari mata kuliah Sistem Operasi. Kami, kelompok kami terdiri atas 6 orang. Yang pertama Josia Joseph Tahudi, yang kedua Rafli Zahir Ulaya, yang ketiga Rangga Alfiandika, yang keempat Muhammad Dan Ardianto, yang kelima Bimo Firza Mahendra, dan terakhir saya Fadlan Nabil Khair. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke next slide selanjutnya, yaitu pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras sekaligus operasi dasar sistem lainnya, dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Next selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kegunaan sistem operasi. Sistem operasi mempunyai peran penting di dalam suatu sistem komputer. Berikut beberapa fungsi sistem operasi. Yang pertama ada manajemen sumber daya komputer. Kedua, berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Ketiga, menghubungkan hardware. Keempat, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Yang terakhir ada mengatur sistem kerja perangkat. Macam-macam sistem operasi. Yang pertama ada Windows, 2 Linux, 3 macOS, 4 Android, 5 iOS, yang keenam ada Chrome OS. Pengertian Linux akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bimo. Pengertian Linux. Sistem operasi Linux adalah jenis sistem operasi komputer yang bebas dan sumber terbuka. Didistribusikan di bawah lisensi GNU General Public License atau GPL yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh, menginstal, dan mengubah kode sumber sistem operasi secara gratis. OS Linux terdiri dari kernel Linux yang dikembangkan oleh Linus Torvalds dan berbagai perangkat lunak yang dikembangkan oleh komunitas open source. Kekurangan dan kelebihan Linux. Kelebihan Linux di sini yang pertama sumber terbuka. OS Linux adalah sistem operasi sumber terbuka yang dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja. Yang kedua gratis. Linux tersedia secara gratis dan tidak perlu membayar biaya lisensi seperti pada OS Windows. Yang ketiga aksesibilitas. Linux dapat diinstal pada berbagai macam perangkat, termasuk server, laptop, dan desktop. Hal ini memudahkan pengguna untuk mengakses Linux di mana saja dan kapan saja. Kekurangannya yang pertama, kurangnya dukungan aplikasi. Beberapa aplikasi yang biasanya digunakan di OS Windows tidak dapat digunakan di OS Linux. Yang kedua, kurangnya dukungan driver. Linux terkadang memiliki masalah dengan dukungan driver perangkat keras tertentu. Terakhir, kekurangannya tidak user friendly. Interface atau antarmuka. Linux tidak seintuitif seperti pada OS Windows. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rafli Zahir. Belum gue nih. Nah, apa itu Ubuntu? Ubuntu merupakan sistem operasi yang berbasis atau distribusikan Linux atau sering dikenal sebagai distro berbasis Debian dan kaya akan fitur di dalamnya. Sistem operasi Ubuntu bersifat open secure
sehingga bisa digunakan oleh siapa saja dengan gratis. Ubuntu ini bisa menjadi salah satu dari sekian banyak distribusi Linux yang cocok diinstal pada berbagai perangkat, seperti komputer, laptop, mobile, hingga private server untuk mengembangkan server, desktop, dan kebutuhan Internet of Things atau LOT. Terus di sini ada macam-macam versi Ubuntu. Yang pertama Ubuntu 14.10 atau Topic Unicorn. Terus ada yang kedua Ubuntu 15.04 atau Vivid Vervet. Terus yang ketiga ada Ubuntu 15.10 yaitu Willy Werewolf. Terus yang keempat ada Ubuntu 21.10 Impish Inri. Yang kelima ada Ubuntu 22.4 Jimmy Jellyfish. Terus yang keenam ada Ubuntu 23.10 Mantic Monitor. Oh, Minotaur. Selanjutnya proses instalasi Ubuntu. Pertama-tama kita download VirtualBox-nya dulu di Google. Selanjutnya di sini kita milih Ubuntu server 23.0 yang kita ingin pakai. Habis itu baru kita download terlebih dahulu. Next. Ya, di sini setelah di-download, kita install di komputer Oracle-nya terlebih dahulu, langsung aja di next. Setelah itu pilih ini filenya di mana, langsung aja di next lagi. Terus kita yes lagi. Sekarang baru diinstal dan prosesnya selesai. Ya, Nah, habis selanjutnya itu akan ada dijelaskan oleh virtual machine. Selanjutnya ada virtual machine name and operating system. Yang pertama kita namain dulu namanya jadi Ubuntu. Habis itu kita choice foldernya. Foldernya kita taruh di C. Habis itu di next. Next. Nah, setelah di next baru kita ada di hardware. Hardware ini kita choice buat memorinya nih. Buat storage-nya dari base memory sampai prosesornya. Terus habis itu di next. Habis itu ada virtual hard disk. Virtual hard disk ini kita bisa create a virtual hard disk. Bisa pilih buat penyimpanannya. Habis itu di next. Habis itu di sini ada summary. Terus next. Nah, selanjutnya dibaca sama Fadlan. Ya, di sini proses selanjutnya kita masuk ke, aduh, bener dah. Ini apaan nih? Gue nggak tahu. Gue juga bilangnya apaan. Oke, selanjutnya kita start Ubuntu servernya di VirtualBox. Next. Lalu kita apa tuh? Lalu kita klik OK. Nah, ini muncul starting booting ya. Lalu kita try or install Ubuntu server.
Nah, di sini ada prosesnya. Next, now. Di sini kita pilih bahasa yang ingin digunakan. Contoh kita memilih bahasa Inggris. Oke. Nah, ini kita apa tuh? Oh, kita konfigurasikan keyboard kita. Next, nah. Ini kita memilih tipe yang ingin kita install. Mau Ubuntu server atau Ubuntu server tapi yang minimalis, yang minimize maksudnya. Langsung kita klik done. Nah, proses selanjutnya tampilannya seperti ini, kita diarahkan ke tampilan seperti ini, kita langsung skip aja untuk mempercepat waktu. Itu di situ ada pilihan done, kita pencet aja done, oke next. Kalau udah kayak gini langsung done aja. Proses selanjutnya tampilannya seperti ini, kita done juga karena pilihan cuma done, tidak ada back segala. Jadi kita done lagi. Tampilan seperti ini juga kita pencet done agar lanjut ke tampilan selanjutnya. Udah masuk file system summary, kita tetap done juga. Ini proses yang kita bisa skip dengan ngedown aja. Habis itu di sini kita pencet continue untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, ke tahap Ubuntu servernya. Di sini kita dan juga masuk ke tahap ini, you can choose to install the Opres. Ya kita dan juga untuk menginstal servernya. Pada tahap ini kita dan juga karena panjang kita dan juga kalau udah tampilan ini kita dan juga kita langsung scroll aja sampai bawah view full log itu kita done. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Danang. Oke, jadi di sini ada login kelompok 12. Next. Dapat dilihat di sini data setelah loginnya bisa dilihat. Next. Nah, di sini ada tampilan selanjutnya. Next. Oke, bisa dilihat lagi di sini next. Nah, ini tampilan Apache 2 default patch-nya. Teman-teman bisa lihat di sini tampilannya. Terus ada configuration overview-nya. Next. Nah, ini tampilannya bisa dilihat. Di situ statusnya aktif atau running. Next. Di situ ada yes or no dan cancel. Next. Terus dapat dilihat di sini juga ada tampilan help, exit, write out, read file, where is, replace, out, paste, execute, justify, location, go to line, undo and redo. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.